eh, apakah nanti ada satu nomor dokumen gitu yang harus diciptakan untuk new booking itu. Nah itu salah satu contoh bisnis prosesnya. Terus yang selanjutnya kita tuh harus setelah kita pelajari semua bisnis prosesnya dia, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita kenali pattern-nya, polanya. Jadi kita cocokkan nih, apakah pattern yang dipakai oleh klien itu sama dengan bisnis proses yang dilakukan di tempat lain. Sebagai contoh, misalnya ada orang ingin bikin ini booking-bookingan hotel seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah cara dia booking seperti ini juga dipakai oleh Traveloka gitu misalnya. Apakah step-stepsnya itu sama seperti Traveloka? Atau misalnya booking seperti ini, apakah stepsnya itu sama kayak ngebooking driver lewat Gojek gitu? Kalau Gojek kan mungkin nggak sama ya, karena ketika di book, kalau Gojek itu dia dilempar ke driver yang random gitu. Kalau ini kan nggak, ini langsung ngebook fasilitasnya. Nah jadi gitu, jadi kita cari persamaan dengan bisnis proses yang sudah ada. Dengan melakukan ini kita tuh jadi kayak apa? Jadi kita tuh tahu, oh ternyata bisnis prosesnya itu benar, atau sesuatu yang bisnis proses yang kita pikirin tuh paling nggak ada yang orang lain sudah melakukan. Gitu. Kalau kita menemukan sebuah bisnis proses baru, kalau misalnya kita cari ini pattern-nya di tempat lain nggak ada, berarti kan kita seolah-olah kita kayak menemukan bisnis proses baru. Jadi either emang bisnis prosesnya itu harus baru, pattern-nya itu baru, atau kita salah gitu dalam membuat pattern-nya itu, dalam membuat temanya. Jadi ini, kita harus mengenali pattern-nya, kita cari pattern yang ada di tempat lain. Baru kemudian next selanjutnya adalah ngeplan. Karena kita udah dapat nih pattern-nya seperti apa, bisnis prosesnya kita sudah paham. The next thing adalah kita ngeplan. Dalam planning ini apa sih yang kita lakukan? Kita define 4 hal inilah. Kita define resource apa aja yang harus kita simpan di database, atau resource apa yang kita expose ke si front end tadi itu. Nih, yang kita expose keluar sini ini kan resource yang apa yang kita expose. Kemudian kita tentukan ini state dari si resource ini. Apakah dia new, apakah dia bisa invalid, bisa inaktif, atau misalnya bisa in progress gitu. Jadi setiap resource itu punya state. Kemudian kita decide apa itu action-nya. Action itu adalah apa yang mengubah state dari resource ini untuk berpindah ke state yang lainnya. Contohnya misalnya, untuk mengaktifkan sebuah resource, kita ada action namanya activate. Gitu. As simple as that. Jadi action activate ini tugasnya adalah mengganti status, misalnya resource-nya itu, misalnya kalau di sini resource-nya adalah trip, ketika dia ada action book now. Jadi status dari trip itu berubah menjadi being book gitu, sedang di booking. Itu di-define oleh action. Kemudian kita define juga side effect. Side effect itu adalah apa yang terjadi ketika action ini terjadi. Jadi action itu kan dia merubah state dari resource. Tapi ada hal lain nggak sih yang dilakukan oleh action itu? Contohnya misalnya, ketika button book now ini diklik atau book now itu dipanggil oleh si front end, nanti notification bakal dikirim ke klien atau dikirim ke admin bahwa ada si customer berusaha ngebooking sebuah attraction. Jadi itu side effect. Jadi kita tentukan side effect-nya apa. Oke, ini teorinya. Secara nyatanya itu kita bikin seperti ini. Ini siapa yang pernah menyentuh ini nih? Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah nyentuh hal seperti ini. Siapa aja ya? Saya dulu pernah lihat di Auto App. Oke, siapa? Si Kramas. Siapa lagi pernah ngeliat kayak gini? Centano pernah tuh. Ya. Centano, Rama gitu kan pernah ya? Ya. So jadi
tugas saya itu ngeplan seperti ini sih, dengan adanya state design seperti ini ya. Jadi kayak wah, baru terlihat gitu sistemnya itu kayak gimana. Dulu awal-awal kita Taksu, kita nggak bikin seperti ini ya. Ya bisa sih jalan, cuman ya seperti ya bisa, tetap bisa juga. Tapi dengan ini lebih terarah jadinya. Contohnya sekarang kita si Franz ada di sini nggak ya? Ada Franz ini? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi kita engage si Franz. Franz itu developer dari luar. Jadi saya kasih sheet-nya ini. Nih Franz, kamu bikin action-action-nya nih. Bisa langsung. Jadi semuanya itu udah tercipta, apa namanya, definition-nya. Oke, apa aja sih yang ada di table ini? Yang pertama itu resource name-nya. Kemudian previous status, contohnya misalnya ini trip. Previous statusnya kosong ya. Terus yang C ini mungkin nggak terlalu, ya ini action condition-nya lah. Kalau ini, oh dia lagi invite guest. Jadi action yang dipanggil itu adalah create. Jadi tugasnya create ini adalah membuat trip. Jadi ketika trip resource itu dibikin, statusnya bakal new. Nah, terus yang kedua, terus misalnya sekarang tripnya new, terus dipanggil action accept. Jadi statusnya berubah. Jadi seperti ini. Terus side effect-nya apa? Side effect-nya nggak ada. Kalau yang di atas tadi ada side effect lah. Ketika tripnya itu, ketika action-nya dipanggil, side effect-nya adalah send email ke guest, send SMS ke guest. Gitu. Jadi itu state apa namanya fase desain. Dari sini ada pertanyaan nggak? Jelas, Pak. Mau nanya, Pak. Berarti di tabel ini cuman kontrol untuk perubahan status saja berarti ya, Pak ya? Yes. Kebanyakan sih action kan. Action itu merubah status dari resource-nya. Sama side effect-nya inilah. Kalau misalnya update gitu yang tanpa ada status tuh bisa dimasukin ke sini atau gimana, Pak? Kalau update tanpa status itu kan artinya bukan bisnis proses gitu. Oh, oke. Jadi seharusnya setiap bisnis proses, setiap step itu dia itu menciptakan status baru gitu. Kalau dia hanya update biasa, ya sebenarnya bisa aja, Rama. Kalau mau ditampilkan, misalnya tidak ada perubahan status, tapi ada satu action gitu ya misalnya, misalnya kayak accept gini ya. Ya udah actionnya tetap new gitu. Oh. Maksudnya next state-nya bisa tetap new, tapi pasti ada side effect-nya gitu. Atau mungkin gitu ya pada intinya. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada action-action lain yang bisa dilakukan, action misalnya CRUD gitu kan. CRUD kan ya. Ya mungkin nggak perlu didesain lah kayak gitu. Oke ya, sip ya. Ada lagi? Oke, Pak. Itu aja, Pak. Oke, sip. Next adalah development. Nah, ini kita pakai Laravel ya. Step-nya apa nih development? Step yang pertama, nah ini the best lah ini. Kita punya composer package nih, namanya RESTful package. Siapa yang menciptakan? Taksu. Jadi kita klik ya coba ya. Di sini berapa orang yang tahu ya kita bisa bikin package sendiri ya? Nggak ada yang tahu ya? Jadi kalau kalian pergi ke GitLab package ya. Jadi itu kita bisa bikin composer package sendiri. Kita bisa bikin apa di sini? Di sini ada npm package sendiri gitu. Kalau untuk .NET apa ya package-nya ya? NuGet kan? Nugget ya? Ya, NuGet. Nah, ini kita bisa bikin package-nya sendiri. Oke, kita kembali yang ke tadi. Oke, ketika pertama kali kita create-in ya. Jadi kita tuh bikin satu kelas. Namanya itu CRUD controller gitu ya, CRUD controller class.
Jadi biasanya dari satu project ke project lainnya tuh kelasnya tuh kayak di copy-copy gitu loh. Jadi misalnya Agus dulu dia bikin project di Auto App. Terus habis itu kita sekarang ada project misalnya Trill. Jadi kita copy lah si filenya itu dari apa namanya dari Auto App kita pindahin ke Trill gitu. Cuma kan itu cara kuno kan. Cara bagusnya itu kita pakai Composer install. Jadi kita bisa tinggal Composer install ini domain kita, terus nama package kita lah. So step pertama kita include ini si RESTful package-nya. Step kedua kita configure model. Sorry, di sini yang pernah nyentuh Laravel siapa ya? Jangan pernah nih. Saya pernah. Yang nggak pernah nyentuh Laravel siapa? Pernah. Saya Pak. Saya baru-baru. Panji. Saya nggak pernah. Iya. Siapa itu? Siapa yang bilang nggak pernah tuh? Cici. Masa Iya, Cici Pak. nggak pernah Laravel? Nggak pernah, Pak. Iya baru pernah sih Cik dia. Oh Iya. iya. Tapi PHP pernah lah, PHP. Iya. Slim pernah. Slim juga pernah ya. Oke. So, jadi kita include tadi itu Composer install. Dan habis itu di setiap model kita configure lah modelnya. Di kasus ini modelnya ini magic package kita lah yang udah kita bikin di Taksu CRUD itu. Include aja si model common thread, selesai. Terus habis itu kita configure relations kita apa, di model ya. Terus viewable-nya apa, searchable-nya apa. Oke, ini masuk di dalam model common thread ini. Searchable-nya apa. Terus kita bikin factory class, terus kita bikin seeder class. Selesai. Gitu doang. Step selanjutnya, kita create actions.